I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Ulianota Geotaya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Norafni Bikasamo dengan NIM 211052012. Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Baik, tujuan kali ini saya akan memaparkan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu tentang penggolongan data distribusi frekuensi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data distribusi frekuensi, di mana cara pengelolaan data tersebut kita kelola angka dulu. Di sini saya mengambil angka dari 50 sampai 91, di mana termasuk kelipatan 7. Nah, untuk data ini pertama kita kelola dulu data di Microsoft Excel menggunakan run between. Setelah itu maka muncullah data seperti ini, seperti yang ada di gambar tersebut. 57, 87, 83, 62 sampai dengan 77. Ini termasuk angka yang saya kelola di Microsoft Excel menggunakan run between. Nah, data tersebut termasuk data yang masih acak atau belum tersusun sesuai dengan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, setelah kita mendapatkan data acak atau data yang telah terlampir di gambar tersebut, maka selanjutnya kita mengurutkan data tersebut. Nah, pada gambar ini data tersebut telah diurutkan dari 50 sampai 91, di mana 50 ada 3 kali muncul, 51 1 kali muncul, 52 1 kali muncul, 54 ada 3 kali muncul, dan seterusnya sesuai data yang telah kita atur dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah data yang telah diurutkan, maka selanjutnya kita menghitung rentang atau jangkauan, di mana rumus dari rentang yaitu X-man dikurang X-min. Jadi di sini kita menghitung rentang. Jadi X-man itu termasuk data atas dan juga X-min itu data bawah, di mana rentang adalah data yang paling teratas oleh data saya yang saya kelola yaitu 91, dan juga data yang paling terkecil di mana itu 50. Jadi untuk rentangnya itu 91 dikurang 50 dia menghasilkan 41. Setelah kita menghitung rentang, setelah itu kita menghitung banyaknya kelas. Di mana rentang setelah kita mengetahui rentang adalah 41, kita menghitung banyaknya kelas. Di mana dari rumus banyaknya kelas itu di mana yaitu 1 ditambah 3,3 log n menghasilkan 1 ditambah 33 log n itu, di mana n itu termasuk data. Nah, banyaknya data saya yaitu 50, di mana jadi 1 tambah 3,3 log 50 itu di mana 1,7. Jadi 1 ditambah 3,3 kali 1,7 dia menghasilkan 5,61. Nah, 1 tambah 5,61 dia menghasilkan 6,66. Jadi sama dengan 7, di mana saya bulatkan dari 6,66. Di mana dalam membulatkan angka tersebut, kalau setelah koma dia lebih dari 5, berarti kita harus bulatkan sebanyak ini 6,6 jadi menjadi 7. Setelah kita mengetahui menghitung banyaknya kelas di mana menghasilkan angka 7, nah langkah selanjutnya kita menghitung interval kelas, di mana rumus dari interval kelas yaitu I sama dengan rentang bagi banyaknya kelas, di mana yang kita dapatkan yaitu rentang adalah 41 dan banyaknya kelas itu adalah 7. Dia menghasilkan, jadi 41 dibagi 7 dia menghasilkan 5,85, di mana saya bulatkan lagi menjadi 6, 5,8. Dia lebih dari angka 5, jadi kita bulatkan menjadi 6.
Nah, setelah kita menghitung rentang banyaknya kelas, kita menghasilkan interval kelas yaitu 6. Nah, setelah kita menghasilkan interval kelas, jadi kita bisa menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas tersebut. Nah, yang pertama itu kita dari frekuensi 50 sampai 55. 50 sampai 50 ini 5 ini dapat dari mana? Dapatkan dari interval kelas tersebut, yaitu 50, 51, 52, 53, 54, 55. Dari kan interval kelas itu ada 6. Jadi sampai 50 sampai dengan 55. Dan frekuensinya itu dapat 10. Nah, 10 ini dari mana? Dari data tersebut. Baik, coba Anda perhatikan data tersebut. Di 50 sampai 55 itu kita melewati 10 angka. Jadi frekuensi itu kita dapat menghasilkan 10 angka. Lihat di situ 50 muncul 3 kali, 51 1 kali, 52 1 kali, 54 3 kali dan 55 2 kali. Nah, terlewati itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi frekuensinya itu 10 dapat dari data tersebut sesuai dari interval kelas, yaitu 6, 55, 50 sampai 55. Begitupun selanjutnya dari 56 sampai 61. Nah, setelah kita mendapatkan 50 sampai 55, nah kita mulai lagi dari 56, di mana kita menghitung sesuai dari interval kelas 56, 57, 58, 59, 60, 61. Jadi dia terlewati 6. Jadi 6 kali, jadi 60 sampai dengan angka 61. Nah, menghitung frekuensi itu dari mana? Kita melihat dari seperti yang saya jelaskan tadi, seperti yang frekuensi 10 dari hasil belajar 50 sampai 55. Nah, setelah kita menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas, kita telah menemukan hasil belajar interval kelas yaitu 50 sampai 55, 56 sampai 61, 62 sampai 67, 68 sampai 73, 74 sampai 78, 81 tambah 8 sampai 86, 87 sampai 91 dan menghasilkan frekuensi 50 sampai 55 itu frekuensi 10 dan begitu pun seterusnya menghasilkan frekuensinya itu menghasilkan 50 data sesuai dari data yang kita kelola yaitu 50. Nah, setelah kita menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas, kita membuat tabel juga distribusi frekuensi relatif. Di sini yang kita hitung yaitu dari interval yang kita telah itu 50 sampai 91 dan juga frekuensi yang kita telah dapat 10, 5, 7, 7, 5, 5, 11 dan juga di sini kita menghitung batas nyata. Nah, dalam batas nyata tersebut untuk interval 50 sampai 55 dan menghasilkan frekuensi 10, batas nyatanya itu dia 49,5. Didapat dari mana? Sesuai dari rumus batas nyata di mana untuk batas bawah itu dikurang 0,5 dan batas atas itu ditambah dengan 0,5. Jadi 50 dikurang 0,5 dia menghasilkan 49,5 dan untuk 55 ditambah 0,5 dia menghasilkan 55,5. Itu cara menghasilkan batas nyata. Selanjutnya 50 sampai 61 juga seperti itu. 56 dikurang 0,5 dan 61 ditambah 0,5. Jadi menghitung batas nyata itu batas bawah dikurang 0,5 dan juga batas atas ditambah 0,5. Nah, setelah kita menghitung batas nyata, kita menghitung juga nilai tengah. Bagaimana cara menghasilkan nilai tengah? Di mana dari interval frekuensi yaitu 50, 55 dibagi 2 atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu di sini batas bawahnya 50 dan batas atasnya itu 55. Dibagi 2 dia menghasilkan 52,5. Begitupun selanjutnya 56 ditambah 61 dibagi 2 dia menghasilkan 58,5. Begitupun selanjutnya 62 ditambah 67 dibagi 2 menghasilkan 64,5. Itu cara menghasilkan nilai tengah dari distribusi frekuensi.
kita masuk pada relatif. Nah, menghasilkan relatif ini bagaimana? Nah, cara menghitung relatif itu dimana rumusnya frekuensi dibagi 50 dikali 100. Nah, pada frekuensi interval frekuensi dari 50 sampai 55 dia menghasilkan frekuensi 10. Nah, 10 dibagi 50 dikali 100 dia menghasilkan 20. Jadi itu cara menghitung relatif. Begitupun selanjutnya 5 dibagi 50 dikali 100 menghasilkan sesuai dari relatif. Baik, selanjutnya kita menghitung frekuensi kumulatif bawah. Di mana frekuensi kumulatif bawah itu cara menghitungnya kita lihat, coba lihat pada gambar. Pada di situ banyaknya data, di situ lihat frekuensi. Nah, 50 kan. Nah, 50 itu ditaruh di atas pada interval frekuensi 50 sampai 55 di tabel situ. Ya, dia ditulis pada frekuensi kumulatif bawah 50. Nah, selanjutnya untuk banyaknya data itu dikurang dari 10 atau frekuensi dari 50 sampai 55 dia menghasilkan 40 pada interval frekuensi 56 sampai 61. Sudah menghasilkan 40 sampai. Nah, selanjutnya 40 dikurang 5 menghasilkan 35. 35 dikurang 7 menghasilkan 28. 28 kurang 7 menghasilkan 21. 21 kurang 5 menghasilkan 16. 16 kurang 5 menghasilkan 11. Jadi untuk menghitung frekuensi kumulatif bawah itu di mana banyaknya data dikurang frekuensi tersebut dan menghasilkan nilai, dan juga begitupun selanjutnya dikurang seperti 50 kurang 10 menghasilkan 40 dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung pada frekuensi kumulatif atas. Nah, pada frekuensi kumulatif atas juga cara menghitungnya itu dari bawah. Kalau frekuensi kumulatif bawah itu dari atas ke bawah. Nah, kalau ini dari bawah ke atas. Dengan cara dijumlahkan. Contohnya, kalau frekuensi kumulatif bawah itu dikurangi dan kalau frekuensi kumulatif atas itu dijumlahkan. Contohnya pada ini 50 kan. Jadi sudah dapat. Jadi 11, 16, 21, 28, 35, 40, 50. Nah, itu kita jumlahkan. 11 ditambah 10 menghasilkan 16. 16 ditambah 5 menghasilkan 21. Nah, kalau di kumulatif bawah kan dikurang, tapi banyaknya data. Nah, ini kan sudah didapatkan, baru dituliskan kembali 11, 16, 21, 28, 35, 40, 50 dari hasil penjumlahan. Selanjutnya kita masuk pada frekuensi relatif kumulatif. Nah, cara menghitung frekuensi relatif kumulatif ini di mana dari 100 dikurang relatif. Nah, coba Anda perhatikan pada nilai relatif. Nah, menghasilkan jumlahnya itu dia 100. 20 ditambah 10 14 tambah 14 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 22 dia menghasilkan 100. Nah, kita tulis di atasnya 100. Nah, 100 dikurang 20 menghasilkan 80. Coba 20 dapat dari mana? Dari hasil relatif yang ada pada interval frekuensi 50 sampai 55. Jadi 100 dikurang 20 menghasilkan 80. 80 dikurang 10 menghasilkan 70. 70 dikurang 14 menghasilkan 56. 56 kurang 14 menghasilkan 42. 42 kurang 10 menghasilkan 32. 32 kurang 10 menghasilkan 22. Jadi seperti itu menghitung frekuensi kumulatif bawah, kumulatif atas, dan juga frekuensi relatif kumulatif. Nah, sudah telah mendapatkan frekuensi dan juga interval, batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, frekuensi relatif kumulatif. Nah, kita sudah bisa membuat grafik. Nah, yang kita ditugaskan itu membuat grafik histogram. Cara membuat grafik histogram ini di mana kita ambil dari nilai nyata. Nilai nyata di mana batas bawahnya, di mana saya membuat grafik histogram pada batas bawah pada nilai batas nyata tersebut. Dan juga untuk
nilai vertikalnya itu yaitu garis vertikalnya itu yaitu frekuensi, dan garis horizontal itu dari nilai batas nyata pada batas bawah tersebut. Contohnya kita dapat lihat dari gambar tersebut. Kita sudah mengetahui tentang batas nyata. Nah, kita ambil pada batas bawah. Coba lihat pada garis horizontal. Di situ adalah nilai batas nyata pada nilai batas bawah yaitu 49,5. Nah, 49,5 frekuensinya itu atau absolutnya itu 10. Nah, pada 55,5 absolutnya itu 5. Nah, untuk 61,5 absolutnya itu 7. Dan begitu pun seterusnya. 67,5 menghasilkan absolutnya juga 7. Sesuai dari frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat grafik poligon. Nah, di sini pada grafik poligon ini sama dengan grafik horizontal, tetapi dia dari pada garis horizontal itu kita ambil nilai batas nyata pada batas atas. Contohnya di sini 55,5, dan garis vertikalnya itu adalah frekuensi atau absolut. Nah, pada batas nyata yang kita lihat tersebut, pada batas nyata nilai batas atasnya 55,5 dia menghasilkan frekuensinya yaitu 10, dan 61,5 frekuensinya itu 5. Begitupun seterusnya sampai pada nilai 91,5. Baik, demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.